Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafid. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita terkait dengan HTML dan juga CSS. Di video ini kita akan menjelaskan tentang image, ya, tentang gambar. Bahwa di HTML disediakan tag untuk memudahkan kita dalam memasukkan gambar ke dalam halaman HTML kita. Caranya bagaimana? Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita, kemudian kita pilih file, kemudian new file, langsung saja kita simpan dengan save as. Kita ketikkan di sini, ya, sesuai dengan folder kita ya. Kemudian kita masukkan di sini dengan tulisan gambar.html. Save. Oke, kita mulai ketikkan di sini HTML. Kemudian HTML, oke, kemudian head kita masukkan, title kita masukkan, kemudian kita masukkan di sini gambar, ya. Lanjutkan di bawahnya kita masukkan body. Oke, kita buka terlebih dahulu di halaman Google Chrome kita. Ketikkan dengan file, open file, gambar, klik kanan, open with Google Chrome. Oke, kita close. Ini juga kita close. Kita menuju ke halaman ini. Nah, ceritanya saya akan membuatkan sebuah tulisan yang berisikan tentang angkringan. Angkringan. Kita akan buat menu tentang angkringan. Nah, apa saja yang berisi, ya, apa saja isi dari angkringan itu kita berikan deskripsi singkat dulu di sini. Angkringan merupakan tempat alternatif bagi teman-teman yang ingin menikmati hidangan istimewa dengan harga yang secukupnya. Misalnya seperti itu, kita coba refresh. Oke, angkringan merupakan tempat alternatif bagi teman-teman yang ingin menikmati hidangan istimewa dan harga yang secukupnya. Nah, apa saja menu dari angkringan itu kita ketikkan di sini, ya. Kemudian kita masukkan. Yang pertama adalah kita ketikkan di sini. Biasanya yang paling banyak dinikmati adalah es, ya. Masukkan dulu es teh. Nah, di sini kita akan masukkan gambar, ya, gambar es teh. Caranya bagaimana? Kita buka dulu dan kita cari gambar es tehnya. Kita buka di image.google, ya. Kemudian kita masukkan di sini es teh. Wow, segar sekali, ya. Kita pilih salah satu. Misalnya ini, kita langsung save saja. Ya, kita arahkan ke tempat kita meletakkan halaman HTML kita. Saya letakkan di sini HTML CSS. Masukkan nama folder biar tersimpan dalam satu folder. Misalnya saya tuliskan gambar. Oke, kemudian kita save di sini tulisan es teh. Save, ya, dia tersimpan di sini ya. Kita coba buka dulu. Ya, gambar, kemudian es teh.jpg. Coba kita lihat dengan seperti ini, view detail, ya, es teh.jpg. Dia tersimpan di folder gambar, ya, kemudian es teh.jpg. Jadi file-file saya simpan di sini ya. Jadi file gambar.html saya simpan di sini. Sebelumnya kita membahas tentang list, saya masukkan di sini juga. Kita membahas tentang link juga kita masukkan di sini. Ya. Ini kita simpan di gambar.html. Kita buka dulu file kita di Visual Studio Code.
Kita masukkan di sini. Kita buka lagi Chrome-nya, kembali ke sini. Kemudian kita ketikkan di sini ya, IMG SRC. Ya, IMG SRC. Kita masukkan di sini gambar es teh kita. Image, ini nama foldernya ya. Folder kita tadi tersimpan di image. Ya, kemudian kita ketikkan teh.jpg. Kita coba dulu. Belum terbuka. Image, oh bukan image ya. Gambar. Gambar, kemudian teh.jpg. Oke, es tehnya sudah tampil teman-teman. Bisa langsung dinikmati. Oke, kita tuliskan dulu di sini es teh minuman segar bagi Anda yang ingin kesegaran. Kita coba refresh, dia tampilnya di sebelah sini. Ya. Nah, teman-teman, di tag image ini ya, IMG SRC ini kita bisa atur ya, teman-teman di sini ya. Kita bisa atur dengan yang namanya width ya. Lebar ya. Lebarnya bisa kita atur. Misalnya kita sesuaikan dengan 50. Oke, dia semakin mengecil. Kurang bagus, kita 80 misalnya. Ya, bisa tambah lagi saja dengan 100. Oke. Jadi disediakan juga sebenarnya antara width ya. Kemudian juga height ya. Height itu tingginya, kalau width itu adalah lebarnya. Kita coba ketikkan height. Tapi kalau dia ke sini ya, kita turunkan dulu dengan view toggle word wrap ya, biar ke bawah. Kita bisa atur juga ya, tingginya misalnya kita atur 50. Nah, ternyata gambarnya aneh ya teman-teman ya. Jadi lebarnya sudah 100 tetapi tingginya 50 ya. Agar dia proporsional, kita cukup ketikkan salah satu aja, apakah width-nya ataukah height-nya. Maka dia ketika kita atur 100, maka height-nya akan berukuran proporsional sesuai dengan ukuran sebenarnya. Nah, kita ketikkan cukup 100 saja, maka dia akan 100 dan tingginya ya, ini 100 ya teman-teman ya. Lebarnya ini 100 dan tingginya akan menyesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, selain width, kita juga bisa masukkan tentang ALT. Ya, ALT. Kita masukkan ya, kalau ALT ini biasanya berkaitan dengan kata kunci yang ingin kita masukkan. Nah, kata kunci ini biasanya diperhatikan oleh teman-teman yang memperhatikan tentang SEO mereka. Kita ketikkan saja misalnya di sini es teh. Selain es teh, sudah kita masukkan di ALT, kita masukkan juga bisa dengan title. Nah, kalau title ini biasanya nanti kalau kita tuliskan di sini ya, titlenya es teh nikmat ya. Kita coba refresh. Nah, ketika kita ya kursor kita arahkan ke atas gambar, maka title akan muncul ya, ada di sini ya, es teh nikmat. Es teh nikmat. Nah, seperti itu. Jadi title-nya akan muncul ketika kita mengarahkan kursor kita ke atas gambar. Oke ya, tidak masalah. Kemudian, maaf, kita kembali ke sini. Kita bisa tuliskan di sini selain dari width ya, ALT, title, kita juga bisa masukkan yang namanya align. Align ya, kita masukkan misalnya di sini left. Oke, left, maka si tulisan akan berada di sebelah kanan gambar. Ya, itu kalau kita atur gambarnya itu line-nya di left.
Kita bisa atur juga dengan right. Maka si gambar akan tampil di sebelah kanan. Betul sekali. Ini bisa juga kita atur dengan top misalnya. Maka gambar akan berada di sebelah atas. Kita coba dengan bottom, apakah bisa? Nah, maka akan tampil sebelah bawah. Ya, kita kembalikan saja dengan left misalnya. Oke ya. Jadi si es teh ini gambarnya akan berada di sebelah kiri. Ya. Setelah es teh apa? Kita masukkan lagi gambar yang lain, misalnya dengan sate telur puyuh. Sate telur puyuh. Nah, teman-teman lihat di sini kita sudah membuat es teh ya tadi ya. Kemudian kita akan buat satu menu lagi, yakni sate telur puyuh. Tapi kalau kita lihat di sini tulisan sate telur puyuh ini, dia ternyata ikut dengan area daripada es teh ya. Padahal kita inginnya si sate telur puyuh ini berada di bawah sini ya. Tapi kenapa dia munculnya di sini? Nah, ini bisa kita akali dengan cara membuat tag P lagi. Ya. Tag P lagi, kemudian di sini ya, di dalam sini kita masukkan dengan tulisan seperti ini. Clear pot. Ya. Maka dia akan turun ke bagian bawah. Ini sebenarnya adalah tag CSS ya teman-teman ya. Nanti kita akan ada sesi khusus membahas tentang CSS ini. Nah, di sini kita cukup icip-icip dulu ya istilahnya. Icip-icip dulu dengan yang namanya clear pot. Style clear pot, maka dia akan muncul di bawahnya. Kita ketikkan logo di sini. Sate telur puyuh. Termasuk menu favorit. Oke ya, es teh sudah, sate telur puyuh sudah. Nah, gambarnya belum masuk teman-teman ya. Kita cari lagi di sini ya. Sate telur puyuh. Nah, kita pilih dulu sate telur puyuh ini. Kemudian kita open link in new tab. Sate telur puyuh mana? Ini dia. Open image new tab. Nah, ini dia teman-teman. Kita masukkan di sini. Oke. Kita cek gambarnya di sini. Besar sekali ya. Jangan khawatir, kita bisa masukkan sesuai dengan ukuran si es teh tadi. Es teh tadi lebarnya 100, kita isi 100. Kemudian kita pilih lagi align-nya bagian kiri. Kita coba refresh. Oke, ya. Jadi es teh sudah tampil, sate telur puyuh sudah tampil. Nah, ini bisa kita masukkan dengan banyak menu yang kita inginkan, ya. Misalnya kita ingin masukkan dengan bermacam-macam menu yang ada di angkringan itu bisa. Tapi inti dari video ini adalah menjelaskan tentang IMG-SRC ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa masukkan gambar ke dalam HTML kita dengan masukkan IMG-SRC ini. Ya, ini yang pertama gambar ST itu bisa kita masukkan ke dalam folder yang kita miliki ya. Seperti tadi, folder gambar adalah folder yang kita miliki di folder kita. Kemudian stnya .jpg ini adalah file gambar yang kita letakkan di folder gambar. Nah, kita ulangi ya. Teman-teman lihat di sini gambar ya, ini adalah folder kita. Kemudian st ini adalah file gambar kita. Oke. Kemudian selain daripada itu, selain kita masukkan gambar ke dalam folder gambar ini, kita juga bisa langsung memasukkan gambar ke dalam HTML kita dengan merujuk halaman. Dengan merujuk gambar yang disediakan oleh Google. Ya. Ini gambar ini bisa kita masukkan sesuai link yang dimiliki oleh gambar yang kita ingin tampilkan ya. Kalau di sini dia tampil di resepkoki.id ya. Dia merujuk ke gambarnya dan gambarnya kita ikutkan di
HTML yang kita buat. Nah, kita juga sudah menjelaskan tentang width, ya, lebarnya 100, align-nya adalah left. Nah, itu dia video kali ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita memasukkan gambar ke dalam HTML kita. Berupa apa? Berupa menu angkringan yang terdiri dari es teh dan juga sate telur puyuh. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.